Jadi ini ibunya cucu Jaguar, terus bapaknya itu cucu Kenbu. Pernah keluar bantal nggak? Pernah keluar bantal itu, untungnya di depannya itu rumput bang, mendalnya sampai 50 cm. Paling murah berapa? Kalau tergantung sih, kalau teman bang saya punya uang 500 saya jual 500. Oh gitu. Terus bang saya punya 1 juta kirimkan 1 juta. Yang satunya 7 juta ya ada. Itu jalur apa? Kenwood juga? Oke, akhirnya saya sampai di rumahnya Mas Rizal ya, alhamdulillah. Ini suatu kehormatan saya bisa mampir. Sekalian saya juga mau lihat-lihat ternakannya Mas Rizal. Dia sebagai konten kreator dan pemain merpati. Yuk kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mas Rizal nih. Kebetulan nih saya mampir nih, Mas Rizal. Siap, Ini terima siap, kasih siap, nih siap. waktu dan tempatnya bisa mampir di sini ya. Ini suatu kehormatan bagi saya lah. Ini pengen tahu nih, ini awal jadi konten kreator di Rizal Merpati itu udah berapa lama? Saya pengen tahu. Kalau saya jadi konten kreator dari tahun 2020. 2020. Itu awalnya gimana? Maksudnya hanya ikut-ikutan atau memang otodidak atau keinginan sendiri gitu ya? Kalau dari awalnya memang dulu itu saya intinya senang merpati. Senang merpati. Senang merpati, terus waktu itu saudara juga yang sekarang mungkin sudah terkenal di seluruh Indonesia itu namanya Mas Doa Restu. Sebentar, Mas Doa Restu, Merpatiku. Merpatiku. Itu status dari Merpatiku Mas Restu apa itu? Jadi saya itu ya tergolongnya masih satu saudara lah. Satu saudara. Saudara dari istri saya di Cilongok. Oh, gitu. Jadi dulu itu Mas Restu itu kan ngonten di tempat saya. Oh, jadi pernah diliput ya? Pernah diliput dan kebetulan menjadi 5 besar apa 7 besar lah di kontennya Mas Restu. Oh. Kayak gitu. Ya terpopuler lah di sekitar 1,5 atau 1,7 lah. 1,7 juta? Iya. Dalam berarti terkumpul lah sampai saat ini 1,7. Iya. Terus juga saya kebetulan kan senang, terus juga ada dukungan dari istri, dari keluarga, terus juga ada yang teman-teman nyaranin bikin konten kreator dong. Saya juga pengen belajar dari sampean gimana. Ya tak pikir-pikir, kita jalanin akhirnya. Oh, siap. Gimana setelah menjalani? Ya pengalaman apa yang didapat dan suka dukanya gitu ya? kalau pengalaman yang pertama saya belajar perabaan merpati. Itu awal ya? Perjalanannya intinya saya belajar pegang-pegang burung bagus itu ciri fisiknya seperti apa, karakternya seperti apa, cara perawatannya seperti apa. Soalnya kan saya juga mengakui masih harus belajar. Jadi kalau saya ke ngeliput-ngeliput di tim-tim besar atau tim-tim yang baru juara, saya tanya perawatannya bagaimana, ini darahnya bagaimana, terus pelatihannya bagaimana. Ya sedikit saya jalankan di tempat saya seperti itu. Siap. Jadi hari ini saya mau berguru juga nih sama Mas Rizal Merpati. Kebetulan nih Mas Rizal punya koleksi ternakannya atau mungkin peliharaannya yang benar-benar udah juara ya Mas Rizal ya. Alhamdulillah ada, cuman masih di lokal. Masih di lokal ya. Lokal pun Tabanasan lah biasa. itu udah luar biasa. Ya sekarang kalau lokalan kalau misalnya sering juara ya mungkin nanti tahapnya kan bisa ke nasional. Amin amin. Harapannya di situ memang lagi kepengin nyetak ke nasional, mempersiapkan lah. Mempersiapkan. Tapi sejauh ini saat ini sudah mencoba ke nasional atau belum? Sudah pernah kalau di wilayah Purwokerto, tapi untuk keluar kota ya Belum. belum. Berat ya? Ya berat memang sekarang karena burungnya sekarang tipenya memang karakternya udah Ngeri-ngeri lah ya. ngeri-ngeri, sudah bener-bener pada paten. Yang jable ya jable, yang manuver ya manuver, pokoknya Iya. ketiban rezeki lah kan. Ada karakternya masing-masing lah Betul gitu. sekali. Oke, ini kan saya pengen tahu nih jalur-jalurnya Merpati Mas Rizal itu dari mana, terus prestasinya apa aja,
Terus apakah dari ternakannya Mas Rizal itu dipublikasikan dalam arti itu diperjualkan gitu ya? Ya kalau diperjualbelikan, iya. Cuman untuk saya pribadi nggak terlalu mempromosikan. Soalnya gini ya, saya jual merpati itu benar-benar cari yang berkualitas. Cari yang berkualitas. Yang pertama cari yang berkualitas, keluarnya. Yang kedua orang percaya sama saya. Oke. Kalau misalkan saya tawarin abang nih, ini merpati saya bagus. Tapi kalau Bang Akbari sendiri nggak percaya, nggak yakin lah ya. Nggak yakin, terus juga rawatannya mungkin kurang bagus. Nanti kan yang kena kan saya. Oh iya, ada efek negatif lah gitu. Kalau saya, kalau mau beli monggo silakan. Kalau enggak ya, saya memang terus ingin mengembangkan. Siap. Boleh sambil lihat nih Mas Rizal. Boleh. Yang paling berkesan di antara merpati ini yang gimana ya? Pokoknya wow gitulah di mata Mas Rizal gitu ya. Ini untuk sementara ini Mega Buana. Mega Buana. Asal usulnya saya pengen tahu. Ini asal usulnya saya burung beli ya. Dulu take over berapa? Ini take overnya saya murah 3 juta. 3 juta. Untuk prestasinya? Untuk prestasi 4 kali seri. 4 kali? Seri. Di totalan 10 juta. Totalan 10 juta. Juara terus di umbukan, cuman umbukannya kan di sini di lapak Kembang Desa. Di situ barometernya di Purwokerto. Kadang-kadang tim-tim besar turun di situ. Ya. Alhamdulillah ini 3 kali. Juara 2, terus juara 1 kemarin yang terakhir. Ini luar biasa ya, juara 2, juara 1. Habis 2, 1. Nah, besok lagi 1 nih. Amin. Cuman posisinya sekarang mau mabung ini. Oh, jadi bulu istirahat ya? Cuman mau digas lagi lah. Tanggung. Iya, ini kan masih bisa bekerja nih. Kan? Ini kalau karakternya luar biasa menurut saya. Ini ACDC bisa atau gimana? Ini sama Jabre sudah sering banget nggak pernah ke bawah Jabre. Oh, ninggal? Pokoknya kalau gandeng sama Jablenya di bawah tinggi. Nggak kuat Jablenya. Nggak kuat. Terus sama yang manuver, dia pinter. Dia dikocok kayak Jable, loncat. Bawahnya juga isi. Ini asal usulnya dari mana? Darahan atau? Darahan ini kalau dari darahan virgin. Virgin. Dulu itu virgin juga pernah juara di nasional 3 kali kayaknya. Ini ketemunya cicit kalau nggak cucu. Siap. Jadi karakternya ini kalau datang sendiri ini nggak pernah ngesot. Jadi selalu ngolong. Ini cuman ada kelemahannya. Apa nih? Ini pasti ngalang dulu? Muter. Oh, muter dulu sebelum dilepas, muter dulu gitu. Dilepas tuh muter. Sekali atau sekali kalau enggak 2 kali kayak gitu. Kadang-kadang kalau ketemu musuh yang langsung lucu ini ketinggalan kayak gitu. Jadi ini minusnya di situ. Ya. Cuman kalau asal tempel turun bareng, kayaknya belum pernah kalah. Makanya ini harapannya saya di ini. Nanti mungkin kedepannya saya akan breeding di jalur ini. Di jalur ini juga. Boleh, saya pegang ya. Mohon maaf. Tapi saat ini emang sambil diternak juga ya? Sambil diternak, ambil anaknya. Kalau untuk anak-anakannya ini pengen tahu bandrol itu harganya berapa? Untuk sementara ya anaknya virgin belum saya jual. Soalnya baru terbang. Ini pemirsa nih, mantap nih, pegangannya lentur banget ya. Benar-benar apa ya? Aduh, empuk. Ini saya silang dengan betina, berarti keponakannya Arya. Arya ini jalurnya apa nih? Kalau Arya jalur atasnya Zena, anak Zena Arya. Kalau Zena itu atasannya Joda. Bayu itu legendarisnya Meja di daerah Banyumas. Terus ngeluarin anak Zena juga juara nasional. Zena ngeluarin anak Arya. Arya juga juara nasional. Nah, ini keponakannya, bapaknya ini sama Arya itu kakak adik. Itu ada di sini juga. Di sini. Ini masih muda ya, maksudnya harapannya masih cerah gitu ya. Ini harapannya masih cerah, ini mau mabung kedua. Ya?
Ini juga saya tahu dulu tuh ngelatihnya dari nol sampai dengan jadi saya tahu, jadi saya tertarik ambil saya. Oke, ganti lagi yang lain Mas Rizal. Kalau yang lain berarti induknya dulu ya. Induknya dulu ya. Oke, ini sejarah induknya dulu nih dari darahannya dulu nih. Kalau untuk prestasi nanti kita sambil. Ini kalau dari darahan ini adik kandung Arya. Adik kandung Arya, legendaris Meja. Dari Dari sejarahnya Arya itu tahun 2017 itu menjuarai PMTI sekitar nasional. Terus juga menjuarai Pemda Banyumas dan juga Pemda Kebumen. Jadi tiga event itu dijuarai akhir tahunnya. Itu hampir setiap giringan Arya itu mendapat piala, Pak. Setiap giringan. Jadi burungnya memang orang-orang Meja itu pasti tahu lah kalau Arya itu memang burung luar biasa. Kalau mungkin di Meja Arya, kalau di bebasan Queen, mungkin seperti itu. Ini termasuk maskot juga ya? Ini kalau anaknya ini jantan rata-rata juara, Bang. Untuk karakternya ini gimana nih? Kalau ini saya sih belinya dengernya hampir sama kayak Arya. Cuman kalau saya tak beli sama saya, belum pernah saya latih sama sekali. Cuman anak-anaknya enak dilatih. Karakternya kalau semakin tinggi semakin indah, losnya mewah, Pak. Mutus lah ya. Mutusnya itu panjang. Jadi ya kalau buat pecinta los atas, iya, seneng, nyenengin lah ya. Ini saya silang dengan adik kandungnya. Ini udah berapa lama di sini? Yang ini sekitar sama saya udah 3 tahun. 3 tahun. Selama ini udah produksi menghasilkan berapa anak? Kalau anaknya betina banyak, kalau jantan bisa dihitung. Karena memang ini susah bang ngeluarin anak jantan. Susah banget. Mungkin tergantung betinanya gimana? Saya udah ganti betina berarti untuk yang keempat kalinya ini. Keempat kalinya. Yang pertama dengan betina Pasopati Brigadir, mengeluarkan Jenderal, terus Arya JR di Bandung juga juara. Terus yang kedua dengan QQ disilang dengan Scoopy. Wah, QQ. Betina. QQ kan jalur bebas nih. Jalur bebas. Di Meja gimana? Silang sama ini sih. Jadi juara juga. Juara. Terus terakhir kemarin tak silang sama cucu Jaguar, tapi baru mau dilatih anaknya. Mau dilatih. Tapi gimana anaknya? Anaknya dilatih pendekannya loh. Kenceng ya. Ya nanti bisa dilihat. Siap. Kalau Jaguar sih nggak ragu ya. Oke. Kalau untuk karakter kinerja gitu ya. Kinerja Jaguar ya juga. Lihat sendiri lah ya. Saya itu juga pengagum. Jagung. Saya juga sama. Apalagi kan saya dulu pernah megang Jaguar. Iya ya, di tim Balindo ya. Di tim Bandar ya. Iya. Wah ini. Itu udah suatu. Karena pegangannya gimana itu Jaguar bang? Itu gimana ya? Dibilang gembok sih enggak. Dibilang keras nggak, lentur, empuk gitu lah ya. Jadi kayak megang roti. Begini bulu gitu. Iya. Tebel bulu ya. Iya tebel bulu. Tapi emang enak lah, badannya lentur gitu. Oke. Kalau ini disilang? Ini adik kandung. Adik kandung. Iya. Jadi saya mau bikin inbreeding buat kedepannya generasinya nggak putus. Oh iya. Kalau inbreed apa nggak berpengaruh ya? Karena kan satu darah itu. Ini buat mencetak indukan selanjutnya. Nanti kan setelah keluar anaknya ini saya baru crosskan. Oh baru di cross. Jadi iya. Anaknya nanti yang cucunya ya? Cucunya nanti yang dipakai. Cucunya yang dipakai. Siap. Oke. Jos. Kalau anaknya ini sudah terbukti juga juara di tempat juara. Itu ada itu namanya Permata. Total semua player berapa di sini? Kalau player sementara saya 4. Yang diandalkan? Yang diandalkan 3. 3. Itu yang tadi Mega Buana, terus ini tadi Permata ini. Permata. Wah, ini Permata yang terkenal juga nih. Oh. Itu permatanya Mas Jumet. Saya juga percaya semoga seperti permatanya
Mas Junid juga. Oh gitu. Nah ini darahan? Itu anaknya itu Oh tadi ya? yang gambir, Gambir. betina. Disilang dengan ini udah saya pisah. Iya. Bapaknya itu dari jalur Arwana Talak. Arwana Talak. Ini kan banyak banget ya, maksudnya darahannya. Ini kira-kira inget nggak semuanya ada berapa? Thor ada. Thor. Kenwood. Ah. Terus Jaguar PW ada, terus ada Sapu Lawang sama Kenwood ada. Terus ada Mayoret juga ada. Jalur bebas semua ya? Bebas. Terus mejanya juga ada, Rindu ada, terus Joda juga ada, yang Dawia sama Dawia. Buset, banyak anjir. Mantap ini. Kayak apaan anak-anakannya ya? Ya kalau saya masih nyari-nyari jalan. Kalau sekarang sudah mulai ketemu. Mulai ketemu. Ini salah satunya ini yang mulai ketemu. Ini gimana? Prestasi atau? Ini kebetulan kan baru jadi. Baru jadi. Terus saya lombain, hilang. Ketemu giringan besoknya. Saya lombain, masuk di 16 besar. Giringan besoknya lagi pecah telur di PP. Habis itu saya masuk ke Cilacap. Di sana itu dilala akhir tahun itu hujan, Bang. Jadi burung datangnya tinggi banget. Kebablasan. Si lawannya tuh nggak mau geber. Akhirnya ini burung turun jam 1 di bawah tali. Habis itu dia terus mabung, Bang. Cukup lama ya mabung? Mabungnya berarti sudah 4 bulan ya. Dari Desember sih. Januari, Februari, Maret, April. Berarti ini kan udah mulai ini lagi kan? Udah mulai dilatih lagi. Ini kalau sudah clear penjawatnya gaspol. Gas lagi, gaspol lah. Mantap. Ini saya juga lagi Apa nih? apa namanya? Coba-cobanya gini, cucu Jaguar disilang cucu Kenwood. Ini ibunya cucu Jaguar, terus bapaknya itu cucu Kenwood. Gimana? Ini kalau sendirian ya, ibaratnya kalau dilapak enak. Pokoknya ngebum. Tapi kalau kemarin saya mau ikutkan di keramaian, gila ini. Membal. Enggak, pernah keluar bantal nggak? Pernah keluar bantal itu, untungnya di depannya itu rumput, Bang. Mendalnya sampai 50 cm. Untungnya rumput ya? Untungnya rumput, kalau nggak rumput, mati. saya ini mati. Ini kan nih sering. Ini. Oh iya. Tuh. Pak, ini luka ya? Luka. Coba saya pegang. Ini serem banget berarti ini. Karakternya Saya juga sudah percaya bahwasanya darah Kenwood itu memang kestabilannya bagus. Masuk talinya yang gila banget. Gila ya. Ini agak berontak. Iya, soalnya baru dicabut sih. Kalau ini indukannya ini. Akhirnya saya satukan lagi biar ambil anak-anakannya. Terlalu keras nggak sih kalau untuk meja, kalau menurut Mas itu? Apa itu tergantung pelatih gitu ya? Maksudnya joki gitu. Kalau misalnya nggak bisa pinter ngelepek atau mengendalikan di saat dibantal itu kan bisa fatal. Iya, betul sekali. Ini juga tergantung musuhnya, Bang. Kalau musuhnya pelan, dia itu enak kontrol. Tapi kalau musuhnya neken, dia udah pokoknya merem istilahnya. Itu seperti itu. Mungkin karena masih pijik atau gimana, coba nanti saya mau. Mungkin masih labil ya? Masih labil. Rencananya kalau ini penjawatnya putus, saya mau lolokan biar kedewasaannya itu tuh. Kalau masalah kestabilan, setut bawah itu udah mungkin bagus. Bagus ya. Mungkin udah ngeri dulu nih kalau misalnya aduh gitu ya. Iya, kalau rame itu pasingan mau lomba kan biasanya numpuk nih banyak. Iya. Kalau digeber itu kenanya badan. Kalau jodohnya sama, kan kadang joki jadi klepek. Kalau sebelahnya itu geber, perut yang kan. Itu sering kayak gitu ini burung.
Berarti ini termasuk ringnya sendiri ya? Ring sendiri ini pelangi. Pelangi. Oh, ini identitas dari Rizal ya? Pelangi. Pelangi. Anak perempuan saya. Nah, ini yang cucu jaguarnya. Cucu jaguar asli ya? Asli. Itu didapatkan dari mana dulu? Saya ambil dari Kerawang, tempatnya Mas Devan. Oh. Jadi anak jaguar disilang dengan anak PW. Ini ibunya. Ini cewek. Cewek. Kok badannya Nah, edan ya? itu cucu jaguar. Edan luar biasa. Betina ini atlet banget loh. Luar biasa. Keras pegangannya. Kali ini? Ini cucu Kenwood. Cucu Kenwood. Oh udah, jaguar sama Kenwood. Ya coba saya mau line breedkan kayak apa sih. Ternyata wow di meja. Kalau asal dia itu pasingannya di waktu latihan lolos, ya kerjanya istimewa ini burung. Cuman belum sempat kerja. Kemarin juga waktu ngajar rumput, biru bengkak nggak jadi lompat. Butuh berapa lama sembuh? Itu satu giringan sembuh. Besoknya lagi kayak gitu lagi, Bang. Udah 2 kali tuh. Dua kali ya. Makanya, itu kayaknya kalau kayak seperti itu terus kayaknya bakal kecelakaan terus. Nah, itu makanya aduh ini tapi eman karena burungnya enak banget kalau dilatih lapak sendiri. Jadi masih penasaran saya kayak gitu. Kalau inilah baru ini. Baru. Ini saya coba silangkan dengan jalur Arya, silang dengan Thor Kenwood. Thor Kenwood. Jalur anak, Arya disilang dengan Thor Kenwood. anak Thor silang anak Kenwood. Prestasi? Kalau ini saya beli memang khusus buat indukan. Oh khusus buat indukan. Karakternya gimana, Coach? Gimana? Karakternya? Kalau di pasing-pasing sih, wah kenceng banget, neken banget. Neken banget ya. Ini pas saya giring juga ini. Telur muda sih ini. Wah, nggak mau ya. Kalau ini ternakan yang paling lama di kandang saya ini, Bang. Paling lama? Paling lama ini usianya sekitar ada 8 tahunan lah. 8 tahunan. Berarti Mas Rizal ini termasuk pehobi dari kecil ya? Ya sebelum, kalau seingat saya tuh sebelum TK malah sudah senang hati. Sebelum TK? Ini masih aktif? Cuman buat induk. Dulunya tuh waktu kerja itu sama saya kayaknya kalau lomba kalah saya belum pernah ini. Jadi karakternya memang los atasnya mewah banget, bawahnya sampai mendal, Bang, sampai mendal. Cuman memang kalahnya seringnya itu kena jable. Jadi ke bawah 3/4 dia ngesot. Tapi kalau burung ini sampai kena tali, ngintip tali aja bisa loncat ya udah, seringnya ini menang kayak gitu. Ini saya silang dengan jaguar Arya. Ini yang tadi nih, yang dari jalur jaguar sama Arya. Ini aktif? Aktif tapi baru mau dilatih. Baru mau dilatih. Tapi rata-rata semua ini playernya yang masih muda-muda ya? Muda-muda semua. Terus juga ada sebagian yang kemarin ada yang dijual kayak gitu, orang gitu. Orang seneng ya tak jual kayak gitu. Biasa berapa? Kalau kemarin saya jual sih 6 juta sepasang. 6 juta sepasang udah jadi player. Itu dipantau di lapak? Dipantau di lapak. Terus kemarin ini ada yang nawar agak lumayan sih, 2 ini. 15 sebelum saya lepas. Mintanya? Enggak,
orang minta iya nawar sini 15 dikasih apa enggak, tapi saya belum dulu lah, nanti gampang kayak gitu. Saya masih penasaran soalnya ini kerjanya juga mewah kayak Masih penasaran pengen di main sendiri gitu. terus juga kepengen ninggiin pelangi lah ring sendiri kayak gitu. Iya, siap. Oke, untuk yang di belakang apa gimana? Oke. Siap, kita intip ke dapur. Nah, kalau yang di Paling belakang disukai nih kan kadang orang harganya berapa gitu. itu yang kalau yang paling disukai di depan itu yang Arya. Oh, yang Arya ya? Agak susah ini bang. Ini belum waktunya makan kali. Apa barangkali mau, ini pijikan banyak sih. Paling murah berapa? Pijikan? Kalau tergantung sih, kalau teman bang saya punya uang 500 saya jual 500. Oh gitu. Terus bang saya punya 1 juta, pilihkan 1 juta. Yang satunya 7 juta ya ada. Oh, itu jalur apa? Kenwood juga? Kalau yang jalur Kenwood paling saya jualan sih 1,5 sampai dengan 2 juta. Tapi untuk yang Arya itu yang inbreeding saya 7 juta satunya. Karena itu statusnya kan nanti buat pajak. Iya. Buat yang pengen khusus mejaan ya, di sini bisa hubungi Mas Rizal. Nanti nomor telepon saya taruh di deskripsi, bisa menghubungi langsung sama Mas Rizalnya. Untuk nego-nego silakan langsung sama Mas Rizal ya. Waduh, ini mantap. Pokoknya ini ya dikondisikan. Ini cucu mayoret. Cucu mayoret. Iya. Ini langsung ambil dari tim Arma. Langsung dari tim Arma. Iya. Monggo lagi syuting bu. Tuh waktu saya latih, awas kena bang. Telek. Waktu saya latih udah enak, tapi over cc. Wawahnya mau mati. Oh, Ini nggak jadi nih di meja. Jadi akhirnya saya ternak. Udah berapa lama di sini? Ini ya sekitar mau 1 tahun. Bang Abari suka main merpati bang nggak di rumah? Sering sih. Main nggak di bebasan nanti? Di bebasan. Ya, sering latih sih kalau di Jakarta, kan saya kan ininya di Jakarta ya. Aktifnya gitu ya, latihannya gitu. Nanti saya bawain oleh-oleh nggak apa-apa. Alah, nggak usah repot-repot. Kan niatnya saya cuma silaturahmi. Oke, siap. Berbagi informasi, ilmu ya kan, maksudnya khususnya buat saya sendiri nih, ya kan, tentang mejaan. Ya kalau menurut saya meja sama bebas itu sama sih Bang. Sama ya? Sama. Yang pertama itu kestabilan. Burung itu kan kalau udah stabil enak banget. Iya. Sekarang burung kenceng nggak stabil, ngesotan istilahnya. Percuma ya? Percuma. Kalau saya pokoknya main merpati itu pertama stabil, tenaganya nggak gampang. Kita udah punya burung stabil, wajib tenaga. Tenaga itu boleh dibilang kalau menurut versi saya ya, 15 kali setaran udah enak ya. Itu boleh dikategorikan sebagai player. Soalnya kalau di lomba nasional kan biasanya 10 sampai dengan 10. Lah untuk 5-nya kan cadangan kita pasing-pasing kan biasanya 2 sampai 3. 3 kali di setar. Kan udah 13. Yang 2 kan buat cadangan. Nah, kalau saya seperti itu. Wah, saru ini. Terima kasih nih. Siap. Infonya sudah berbagi di konten Akbari Damasta. Mudah-mudahan dan semoga bermanfaat bagi pecinta merpati. Sama-sama, semoga sih. Saya harapannya Bang Akbari kedepannya itu tambah sukses. Amin. Tambah maju, subscribernya tambah banyak. Amin. Namanya juga bagus lah. Amin. Sama juga nih buat siapa? Mas Rizal. Silakan tonton. Kalau pengen tahu update terbarunya, silakan subscribe, like, komen, dan share pokoknya. Oke, saya mau pindah ke sana nih ya. Oke. Terima kasih, waktunya sukses selalu ya Mas Rizal ya. Iya, sama-sama. Saya kehormatan banget ini. Waduh. Senior suhunya. Pak, justru saya belajar nih sama Mas Rizal nih.